Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Syahra dari kelas PTIKH dengan NIM 22020950191. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 topik, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional, dinamika dan tantangan identitas nasional, hakikat dan urgensi integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia, serta dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Tujuan suatu negara adalah untuk mengembangkan negaranya menjadi negara yang maju, utuh, dan bersatu demi berdirinya suatu negara. Identitas negara yang dimiliki Indonesia merupakan identitas yang menjadi nilai-nilai budaya yang khas dan membedakan dengan bangsa yang lainnya. Indonesia memiliki beberapa identitas yang saling berperan sebagai jati diri, juga berperan sebagai pemersatu. Agar keberadaan identitas nasional ini dapat secara optimal memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa di lingkup dunia, maka warga negara harus mengenal, memahami, dan berkomitmen kuat untuk menjaga eksistensinya di masyarakat. Dengan demikian, tantangan zaman bukan menjadi permasalahan yang berarti. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang sangat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi, karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan pendukung untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat. Memahami dan mengerti nilai Pancasila sejak usia dini akan membantu menumbuhkan kesadaran akan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa, sehingga kita dapat merasa berkewajiban dalam melaksanakannya. Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan yang lain. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu polsa kehidupan yang serasi, fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak, memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Pada hakikatnya, integrasi nasional mengandung arti menyatupadukan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam rangka pembentukan integrasi nasional, biasanya mengandalkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang secara etnis majemuk sifat kebudayaan yang berbeda. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan terhadap identitas-identitas nasional seperti bahasa nasional, simbol negara,
semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional meliputi tahapan-tahapan perkembangan, yaitu pertama, momentum kemerdekaan sebagai awal integrasi nasional secara de facto. Yang kedua, dasar negara Pancasila sebagai ideologi integratif bangsa Indonesia. Yang ketiga, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sebagai momentum penting integrasi nasional atas wilayah teritorial Indonesia. Yang keempat, konsepsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia merupakan dinamika integrasi nasional dalam realitas pluralisme dan era globalisasi dewasa ini. Tantangan integrasi nasional merupakan segala sesuatu yang menstimulus untuk mewujudkan integrasi nasional. Contohnya, adanya perkembangan teknologi membuat masyarakat jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian dan hakikat konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu pertama, pengertian secara luas, yang berarti bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam satu negara atau masyarakat. Yang kedua, dalam pengertian secara sempit, yakni konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis saja. Di Indonesia lazimnya hanya disebut sebagai undang-undang saja. Seperti di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, undang-undang satu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang adalah hak yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar hanya berlaku jika hanya dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi menjadi suatu urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan dan saling bekerja sama. Yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Karena itulah, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dan tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan pertama membatasi kekuasaan Presiden dalam sidang umum MPR 1999. Perubahan kedua tahun 2000 menghasilkan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Tahun 2001 mengubah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan, dan ketentuan pemilihan umum. Tahun keempat yaitu tahun 2002 meliputi ketentuan kelembagaan negara, penghapusan DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta peraturan tambahan. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan untuk menyesuaikan tantangan dan tuntutan pada saat itu. Persoalan dan tantangan yang dihadapi saat ini tentunya berbeda-beda dengan awal reformasi. Itulah tadi pemaparan tentang 6 topik pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.